Pernahkah Bapak dan Ibu merasa tubuh tiba-tiba mudah lelah? Tekanan darah sering naik tanpa sebab yang jelas? Atau sendi terasa semakin kaku meskipun pola makan terasa sudah biasa saja? Banyak lansia datang berkonsultasi dengan keluhan yang hampir sama. Mereka merasa tidak mengonsumsi makanan berbahaya, jarang makan makanan cepat saji, bahkan lebih sering makan masakan rumahan. Namun hasil pemeriksaan kesehatan justru menunjukkan tekanan darah meningkat, gula darah sulit stabil, atau kolesterol perlahan naik. Yang sering tidak disadari, penyebabnya bukan selalu makanan utama, seperti daging atau gorengan. Justru sesuatu yang digunakan setiap hari di dapur, yang terlihat kecil dan dianggap aman, bisa menjadi pemicu perubahan kesehatan secara perlahan. Bumbu dapur yang selama puluhan tahun digunakan ternyata dapat memberikan dampak berbeda ketika tubuh memasuki usia 50 tahun ke atas. Di usia muda, tubuh masih mampu menoleransi asupan garam tinggi, gula tersembunyi, atau penyedap berlebihan. Tetapi saat usia bertambah, fungsi ginjal, jantung, dan metabolisme mulai bekerja lebih lambat. Apa yang dulu terasa biasa saja, kini bisa menjadi beban bagi tubuh, tanpa menimbulkan gejala awal yang jelas. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa sehat, tetapi tiba-tiba didiagnosis hipertensi atau gangguan metabolik. Menariknya, tidak semua bumbu dapur berbahaya. Ada juga bumbu yang justru mampu membantu menjaga tekanan darah, melancarkan peredaran darah, bahkan mengurangi resiko penyakit kronis jika digunakan dengan cara yang benar. Perbedaannya sering hanya terletak pada jenis, jumlah, dan cara pengolahan yang jarang diperhatikan. Sekarang coba Bapak dan Ibu pikirkan sejenak. Dari semua bumbu yang setiap hari digunakan di dapur rumah, apakah benar semuanya sudah aman untuk kondisi tubuh di usia sekarang? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, banyak sekali pasien lansia yang datang ke ruang konsultasi dengan keluhan yang hampir sama. Tekanan darah sulit stabil, kaki sering bengkak, sendi terasa nyeri, gula darah naik turun tanpa sebab yang jelas. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan selalu makanan berat atau makanan cepat saji, tetapi justru berasal dari bumbu dapur yang setiap hari digunakan tanpa disadari jumlahnya sudah berlebihan. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan alami. Fungsi ginjal mulai menurun, metabolisme melambat, sensitivitas terhadap garam meningkat, dan kemampuan tubuh mengatur gula serta lemak tidak sebaik saat usia muda. Organisasi Kesehatan Dunia seperti World Health Organization menyebutkan bahwa konsumsi natrium berlebih menjadi salah satu faktor utama meningkatnya tekanan darah pada usia lanjut. Banyak orang mengira hanya garam yang berbahaya, padahal sumber natrium tersembunyi justru sering berasal dari penyedap rasa, kecap asin, saus instan, hingga bumbu kemasan. Contohnya, penyedap rasa berbasis monosodium glutamate atau MSG. Dalam jumlah kecil, sebenarnya aman bagi kebanyakan orang sehat. Namun pada lansia dengan riwayat hipertensi atau gangguan ginjal, penggunaan berlebihan dapat membuat tubuh menahan cairan lebih banyak. Akibatnya, tekanan darah meningkat dan jantung bekerja lebih keras. Tidak jarang lansia merasa cepat lelah atau kepala terasa berat setelah makanan yang terlalu gurih. Selain itu, ada juga gula tambahan yang sering masuk tanpa terasa melalui kecap manis, saus botolan, atau bumbu siap pakai. American Heart Association menjelaskan bahwa konsumsi gula berlebih berhubungan erat dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan peradangan kronis. Pada lansia, kondisi ini dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Hal lain yang sering terlewat adalah penggunaan garam berulang saat memasak. Banyak yang menambahkan garam di awal, lalu mencicipi dan menambah lagi di akhir masakan. Kebiasaan kecil ini membuat asupan natrium harian jauh melebihi batas aman.
yaitu sekitar 1.500 mg per hari untuk kelompok usia lanjut. Dampaknya tidak selalu langsung terasa, tetapi perlahan tekanan darah naik tanpa gejala yang jelas. Ada juga bumbu instan tinggi fosfat yang sering ditemukan pada makanan olahan. Pada lansia dengan fungsi ginjal yang mulai menurun, zat ini dapat menumpuk dalam tubuh dan memengaruhi kesehatan tulang serta pembuluh darah. Beberapa pasien bahkan mengeluhkan nyeri sendi dan kram otot yang ternyata berkaitan dengan pola konsumsi tersebut. Yang perlu dipahami, masalahnya bukan pada bumbunya saja, tetapi pada jumlah dan frekuensi penggunaannya. Tubuh lansia jauh lebih sensitif dibandingkan usia muda. Apa yang dulu terasa biasa saja, sekarang bisa memberi dampak besar bila dikonsumsi setiap hari. Kabar baiknya, dapur sebenarnya tetap bisa menjadi sumber kesehatan jika kita memahami cara memilih dan menggunakan bumbu secara bijak. Rasa tetap nikmat, tetapi tubuh tidak terbebani. Banyak alternatif alami yang justru membantu menjaga tekanan darah, mengurangi peradangan, dan memperbaiki metabolisme tubuh secara perlahan. Karena itu, penting sekali mulai memperhatikan kembali isi dapur di rumah. Bukan untuk menakuti, tetapi agar setiap masakan yang disajikan benar-benar menjadi sumber energi dan perlindungan bagi tubuh di usia emas. Ketika bumbu digunakan dengan tepat, makanan bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu menjaga kualitas hidup tetap aktif dan mandiri. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa beberapa bumbu bisa memberi dampak kurang baik bila berlebihan, penting juga diketahui bahwa dapur kita sebenarnya menyimpan banyak bahan alami yang justru bekerja seperti pelindung kesehatan tubuh. Menariknya, sebagian besar bumbu sehat ini sudah lama digunakan dalam masakan tradisional Indonesia. Hanya saja sering kalah populer dibanding bumbu instan yang rasanya lebih kuat. Salah satu yang paling sering saya sarankan adalah bawang putih. Banyak penelitian dari berbagai pusat kesehatan dunia menunjukkan bahwa bawang putih mengandung senyawa alisin yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Senyawa ini berperan dalam membantu menurunkan tekanan darah secara alami serta mendukung kesehatan jantung. Pada lansia, pembuluh darah cenderung mengeras akibat proses penuaan. Konsumsi bawang putih dalam jumlah wajar dapat membantu aliran darah tetap lancar, sehingga risiko hipertensi dan penyakit jantung dapat ditekan. Kemudian ada kunyit, bumbu berwarna kuning yang sering dianggap sekedar pewarna makanan. Padahal, kandungan kurkumin di dalamnya dikenal luas dalam dunia medis sebagai zat antiinflamasi alami. National Institutes of Health melaporkan bahwa kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi penyebab nyeri sendi, diabetes, hingga gangguan metabolisme pada usia lanjut. Tidak heran banyak lansia merasa tubuh lebih ringan ketika rutin mengonsumsi masakan rumahan yang menggunakan kunyit segar. Jahe juga memiliki manfaat besar, terutama bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau tubuh mudah terasa dingin. Jahe membantu meningkatkan sirkulasi darah serta mendukung sistem imun. Penelitian di Journal of Nutrition menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mengurangi rasa mual serta kembung yang sering muncul akibat sistem pencernaan yang mulai melambat. Selain itu, daun salam yang hampir selalu ada dalam masakan Indonesia ternyata memiliki peran penting dalam membantu mengontrol kadar gula dan kolesterol. Ekstrak daun salam diketahui mengandung antioksidan yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Bagi lansia dengan risiko diabetes, penggunaan daun salam sebagai penyedap alami menjadi pilihan yang jauh lebih aman dibanding menambah gula atau penyedap buatan. Tidak kalah penting adalah penggunaan rempah seperti ketumbar dan serai. Kedua bahan ini membantu proses detoksifikasi alami tubuh dan mendukung fungsi ginjal serta hati. Pada usia lanjut, organ penyaring tubuh bekerja lebih lambat, sehingga dukungan dari makanan alami menjadi sangat penting. Yang sering saya tekankan kepada pasien adalah prinsip sederhana. Semakin alami bumbu yang digunakan, semakin ringan kerja organ tubuh. Masakan tetap bisa terasa gurih tanpa harus bergantung pada garam atau penyedap berlebihan. Perpaduan bawang, rempah segar, dan teknik memasak yang tepat
mampu menghasilkan rasa nikmat sekaligus menyehatkan. Tubuh lansia sebenarnya sangat responsif terhadap perubahan kecil. Mengganti sebagian bumbu instan dengan rempah alami yang dimasak setiap hari dapat membantu menjaga tekanan darah lebih stabil, mengurangi peradangan, serta meningkatkan energi harian. Perubahan ini tidak perlu drastis, cukup dimulai dari dapur sendiri, karena kesehatan seringkali tidak ditentukan oleh makanan mahal, tetapi oleh kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Bapak dan Ibu, yang sering menjadi masalah sebenarnya bukan hanya jenis bumbunya, tetapi cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia merasa sudah makan makanan rumahan, sehingga dianggap pasti sehat. Padahal, dalam praktiknya, cara memasak dan kombinasi bumbu justru bisa diam-diam memperberat kerja tubuh tanpa disadari. Saya sering menjelaskan bahwa tubuh setelah usia 50 tahun mengalami perubahan metabolisme yang cukup signifikan. Fungsi ginjal mulai menurun secara alami, hati bekerja lebih lambat dalam menetralisir zat berlebih. Pembuluh darah juga tidak lagi seelastis saat usia muda. Artinya, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap garam, gula, minyak, serta zat tambahan dari bumbu dapur. Salah satu kesalahan paling umum adalah kebiasaan menambahkan garam di beberapa tahap memasak. Misalnya, saat menumis sudah diberi garam, kemudian ditambah lagi saat kuah matang, bahkan masih ditambah kecap atau saus kemasan sebelum disajikan. Tanpa disadari, kandungan natrium bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari kebutuhan harian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan konsumsi garam tidak lebih dari 5 gram per hari. Pada banyak pola makan rumahan, angka ini sering terlampaui hanya dari 1 kali makan. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan bumbu instan secara rutin karena alasan praktis. Bumbu instan memang memudahkan, tetapi sebagian produk mengandung natrium tinggi, penguat rasa, serta lemak tambahan. Pada lansia dengan tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, konsumsi berulang dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh. Dampaknya bisa berupa kaki bengkak, tekanan darah meningkat, hingga rasa cepat lelah. Cara memasak juga sangat berpengaruh. Menggoreng bumbu dengan minyak berulang kali pada suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa oksidatif yang kurang baik bagi pembuluh darah. Penelitian dalam American Heart Association menunjukkan bahwa minyak yang dipakai berulang dapat meningkatkan resiko peradangan dan kolesterol jahat. Banyak lansia tidak menyadari bahwa rasa gurih dari masakan kadang berasal dari minyak lama yang sebenarnya sudah rusak secara kimia. Ada juga kebiasaan menganggap bumbu herbal selalu aman dalam jumlah besar. Contohnya konsumsi jahe atau lada berlebihan setiap hari dengan harapan tubuh menjadi lebih hangat. Padahal pada sebagian lansia dengan gangguan lambung atau tekanan darah tidak stabil, penggunaan rempah terlalu kuat justru dapat memicu iritasi lambung atau jantung berdebar. Yang perlu dipahami adalah tubuh lansia membutuhkan keseimbangan, bukan rasa yang terlalu kuat. Prinsip memasak sehat bukan menghilangkan bumbu, tetapi menyesuaikan takaran dan tekniknya. Menggunakan api sedang, mengurangi minyak, serta memberi waktu tubuh merasakan rasa alami makanan dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Perubahan kecil seperti mencicipi sebelum menambah garam, memilih bumbu segar dibanding kemasan, serta membatasi penggunaan saus siap pakai ternyata memberi dampak besar dalam jangka panjang. Banyak kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol meningkat, bahkan gangguan ginjal berkembang perlahan akibat kebiasaan dapur yang tampak sepele. Ketika pola penggunaan bumbu mulai diperbaiki, tubuh biasanya memberi respon positif. Tidur menjadi lebih nyaman, rasa haus berkurang, tekanan darah lebih stabil, dan energi harian terasa meningkat. Ini menunjukkan bahwa dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi juga menjadi titik awal menjaga kualitas hidup di usia lanjut agar tetap aktif dan mandiri. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa beberapa bumbu dapur bisa menjadi pemicu masalah kesehatan bila digunakan berlebihan, penting juga diketahui bahwa banyak bumbu alami sebenarnya memiliki manfaat besar bagi tubuh lansia. Kuncinya,
bukan menghindari semua bumbu, melainkan memilih dan menggunakannya secara bijak sesuai kebutuhan tubuh yang sudah berubah seiring usia. Tubuh di usia lanjut cenderung mengalami peradangan ringan kronis. Kondisi ini sering tidak terasa, tetapi menjadi dasar munculnya penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, nyeri sendi, hingga gangguan jantung. Berbagai penelitian dari Lembaga Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa rempah alami mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang membantu menekan proses peradangan tersebut. Salah satu contoh yang sangat baik adalah bawang putih. Kandungan alisin di dalamnya terbukti membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition menunjukkan konsumsi bawang putih dalam jumlah wajar dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik pada penderita hipertensi ringan. Cara terbaik menggunakannya adalah tidak dimasak terlalu lama agar senyawa aktifnya tetap terjaga. Kunyit juga menjadi bumbu yang sangat bermanfaat bagi lansia. Senyawa kurkumin di dalam kunyit dikenal membantu mengurangi peradangan sendi dan mendukung kesehatan pencernaan. Banyak lansia yang mengeluhkan nyeri lutut atau kaku saat bangun pagi. Penambahan kunyit dalam masakan harian dapat membantu meredakan keluhan tersebut secara perlahan jika dikonsumsi rutin dalam jumlah wajar. Jahe memiliki peran penting dalam menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Pada usia lanjut, aliran darah sering melambat, sehingga tangan dan kaki mudah terasa dingin atau kesemutan. Jahe membantu meningkatkan aliran darah, sekaligus mengurangi rasa mual dan kembung yang sering dialami lansia, akibat sistem pencernaan yang mulai melambat. Selain itu, daun salam yang sering dianggap sekedar penambah aroma, ternyata memiliki manfaat membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan senyawa dalam daun salam dapat membantu sensitivitas insulin, terutama pada individu dengan resiko diabetes. Ini menjadi kabar baik karena banyak lansia menghadapi masalah gula darah yang naik perlahan tanpa gejala jelas. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan. Bumbu sehat tetap bisa kehilangan manfaat jika dimasak dengan minyak berlebihan atau dicampur garam terlalu banyak. Memasak dengan metode rebus, tumis ringan atau kukus membantu menjaga kandungan nutrisi tetap optimal. Rasa gurih alami sebenarnya dapat muncul dari kombinasi bawang, rempah segar, dan teknik memasak yang tepat tanpa harus bergantung pada penyedap berlebihan. Pendekatan terbaik bagi lansia adalah menciptakan keseimbangan rasa alami. Ketika lidah mulai terbiasa dengan rasa tidak terlalu asin atau terlalu kuat, tubuh akan beradaptasi. Banyak orang baru menyadari bahwa tekanan darah lebih stabil, tubuh terasa ringan, dan kualitas tidur membaik setelah pola penggunaan bumbu diperbaiki secara konsisten. Dapur rumah pada akhirnya menjadi bagian penting dari terapi kesehatan harian. Setiap pilihan bumbu yang digunakan bukan hanya menentukan rasa makanan, tetapi juga mempengaruhi kerja jantung, ginjal, pembuluh darah, dan sistem metabolisme secara keseluruhan. Dengan memilih bumbu alami yang tepat dan menggunakannya dalam takaran seimbang, lansia tetap dapat menikmati makanan lezat, sekaligus menjaga kesehatan tubuh agar tetap aktif, kuat, dan mandiri di usia yang semakin matang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan di usia lanjut sebenarnya bukan tentang perubahan besar yang sulit dilakukan. Kesehatan justru dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, termasuk dari apa yang kita tambahkan ke dalam masakan di dapur rumah sendiri. Bumbu dapur memang membuat makanan terasa lebih nikmat, tetapi memilih dan menggunakannya dengan bijak adalah bentuk kasih sayang kita kepada tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Tubuh di usia sekarang membutuhkan perhatian yang lebih lembut dan lebih sadar. Mengurangi bumbu tertentu, menyeimbangkan rasa alami makanan, serta mulai memperhatikan tekanan darah, gula darah, dan fungsi organ secara rutin dapat membantu menjaga kualitas hidup tetap baik hingga usia lanjut.
Banyak masalah kesehatan bisa dicegah sejak dini hanya dengan langkah sederhana yang konsisten. Jika informasi ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp agar semakin banyak lansia yang memahami cara menjaga kesehatan melalui pola makan yang lebih aman. Satu informasi yang tepat bisa membantu seseorang terhindar dari resiko penyakit di masa depan. Ingatlah, sehat di usia lanjut bukan sekedar panjang umur, tetapi tetap kuat, mandiri, dan menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Mulailah dari dapur hari ini, karena kesehatan sering dimulai dari pilihan yang terlihat kecil, namun berdampak besar. Tetap jaga kesehatan, sayangi tubuh kita setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Indri. Salam sehat selalu.